Sungai Latabu banyunya dalam, pacalabui di Sungai Asam. Jadi inilah yang disebut dengan Banjar Arkais. Begitu lama ini Banjar Arkais bertahan begitu dengan segala unsur lama. Ya tadi ada unsurnya, unsur lokalnya. Ya katakanlah orang Hulu mau kada mau itu ada, artinya ada memang unsur dari orang-orang yang tinggal di daerah perbukitan sekarang. Orang Batang Banyu mau kada mau, orang di apa namanya di Batang Banyu ada unsur Ngaja, ada unsur Manyan ya gitu. Iya kan? Yang Manyan sekarang. Dan kita Dayak itu belum kita tahu lagi. Ini baru muncul. Nah, ini yang disebut dengan Banjar Arkais. Tetapi kemudian setelah perkembangan sejarah ada Daha, ada Dipa, kemudian kita mulai sejak mulai Daha itu udah mulai ada kedatangan orang-orang yang beragama Islam, pedagang Arab misalnya, itu ada datanya, ada bahapal gitu nih, ada datanya. Cuma apakah Daha itu udah Islam? Belum. Tapi orang Islam saat itu ada. Dan ada kontak lah ya. Ada kontak tuh pasti sudah, itu yang jelas ada. Nah, kemudian ketika mulailah sekarang Pangeran Samudra yang berubah nama menjadi Pangeran Srihansa lalu memeluk Islam. Sejak itu Sidin menyambat, wahai kaulaku barataan. Kaula tuh dari mana? Kaula itu kan jelas sudah istilah itu dari Sanskrit. Sanskrit itu bahasa mana? Enggak ada dari sananya. Enggak ada mungkin kalau bahasa Burpalingkau. Bahasa gaib. Jadi wah kaulaku barataan ini ujar Pangeran Srihansa, ujar Sultan Srihansa adalah orang Banjar. Nah, maka muncullah disebut dengan, kalau istilahku the news of Banjarness. Banjar nang hanyar. Banjar hanyar itu maksudnya nang baju hanyar. Bajunya apa? Ketika menyebut ulaku barataan itu kada ada lagi orang Lupa, kada ada lagi orang Daha, kada ada lagi orang Muaraban, tapi orang Banjar. Muncullah the new of Banjarness. Orang Banjar hanyar. Tadi arkaik kan? Nah jadi arkaik ini unsur-unsur pembentuk Banjar tadi. Unsurnya itu yang disebut oleh Pak Edward itu amalgamasi. Amalgamasi. Unsurnya diambil. Orangnya ini sudah ada curang murang, sudah campur aduk orangnya ini. Ada contoh aja misalnya. Orang Melayu ada Jonata kawin di daerah Batang Banyu sana. Pasti Muncul ada Nahanyar anaknya nih. Percampuran sudah. Tapi ini soal percampuran secara hubungan darah ya lah. Campur sudah, ada lagi turunan itu enggak. Ini sudah lain, sudah merupakan sebuah suatu bentuk baru ini. Inya ini budaya campuran, unsur-unsur ini ada diambil, unsur ini diambil, membentuk sendiri karakternya. Tapi unsur itu ada memang di situ kalau dipilah-pilah, tapi sudah ada merupakan bagian yang ini sudah merupakan bagian padu sudah ini. Jadi unsur lokal tadi sudah kada kelihatan lagi, sudah jadi teraduk, sudah menjadi suatu yang baru. Nah, jadi sebuah amalgamasi ini yang perlu kita jelaskan supaya jangan dulu, supaya istilahnya itu kawan dijelaskan. Ini kan asalnya ini dua. Lah iya gitu. Kan ada tuh unsurnya ada melekat. Siapa sejarahnya ya seperti itu. Jadi unsur-unsurnya melekat pada Banjar Arkais awalnya gitu kan. Ya melekat pada Banjar yang disebut Banjar sekarang atau the new of Banjarness tadi, Banjar yang hanyar. Ketika sudah disambat, tapi yang ini memang belum ada istilah Banjar, belum. Yang tadi cuma kita kalau melihat sejarah bahwa inilah sebujurnya cikal bakal orang Banjar wah ini nih. Ada mungkin bang ujuk-ujuk ada orang Banjar kayak itu aja. Harus ada proses dong. Nah, sejarah itu kan melihat proses. Nah, proses yang terjadi. Kadang mungkin ujuk-ujuk Banjar kayak gini, lalu kita ambil sederhananya aja lah. Banjar asalnya ini. Kan bisa begitu rupa kita kayak belajar matematik. Ada proses yang panjang secara evolusioner membentuk apa yang disebut dengan Banjar sekarang. Nah, itu. Jadi tadi itulah yang disebut dengan amalgamasi.
atau bahasa Talainya di tungku sajarangan. Nah, Melting pot. Nah, melting pot bisa juga. Jadi Bahasa Sungai Tabuk. nah, jadi kayak gugudoh nih kan, ada pisang, Ada pisang, ada ada galapung, Sedikit uyah. uyah. Nah, munnya hendak sedikit anu ada gelombok sing bapadas. Umpama kan diaduk. Nah, inilah ngarannya melting pot, inilah ngarannya amalgamasi. Nah, jadi Jujuk datang misalnya lah mengarasi ini gelapung. Nah, kada kawa lagi gugudoh sudah. Ini gelapung jar. Ini Iya. pisang gugudoh. ya. Nah, tak kawa Bahwa juga. gelapung jadi unsur, iya. 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 Dan gugudoh ini kan ada ujuk-ujuk langsung jadi gugudoh. Iya, ada tangan nang luyuh di situ. Cipratan minyak. Ah. Ya tadi kita menyimpang sedikit kelah. Iya. Tapi kan masih dalam konteks. Iya, Nah. ini supaya jelas aja Jelas. sih. Iya. Masih dalam Supaya- konteks. Supaya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang membuli ke awal lagi. Kan Artinya nang mucil kayak ini. nah, kalau kita ini kan sebujurnya kan kada hendak nong ini yang paling bujur kada jual kan. Cuma kita ini data yang kita jajarkan ya kayak ini tadi kisahnya data kada nang ujuk-ujuk. Jadi datun ini ku kayak ini kaya tapi kita nang bubuhan kita ini justru nang dari datun ini itu awal aja Iya. hanyar informasi ngarannya. Nah lalu ada ngarannya kita itu riset. Iya. Nah nang dari informasi datun ini tadi kita riset apakah ini memang punya data punya bukti kada. Verifikasi. Nah, itu nang buan pelalah nih kan itu sebujurnya nang berduduk nang kayak ini nih, memandir nang kayak itu. Ya kalau lah. Nah. Nah, baik. Jadi kita sudah ketemu Banjar Muara karakternya. Lalu sekarang ini memang sifatnya mobile sudah. Nang ciri-ciri orang Banjar Muara itu kada kawal lagi disambat jadi muara sungai. Wah ini kada pasti sudah bergerak kalau sudah. Tapi kebiasaan ini masih membawa gaya mentalitas Banjar Muara. Misal keterbukaannya, akomodatifnya ini tetap itu walaupun kada begada lagi di Muara. Karena banyak perumahan utai mungkin nya bagana di Karangintan situ apalagi di Muara Sungai kada lagi kalau. Nah, lalu tapi mentalitasnya sebagai orang yang terbuka, akomodatif kan kayak itu kalau. Ya. Kemudian mudah berinteraksi dengan orang, terbawa terus kemana-mana sebagai mentalitas orang Muara. Nah, itulah yang disebut dengan keunikan dari kelompok Banjar Muara tadi. Lalu secara ekonomi pulang utai, orang Banjar Muara itu lebih menguasai pada bidang ekonomi perdagangan, bisnis. Iya. Nah, karena memang daerahnya memang daerah bisnis, dari pusat-pusat ekonomi bisnis, pusat-pusat Kalau lelah bisnis. tadi. Iya. Jadi datang dulu sungai misalnya kan orang bawa jaring misalnya kan. Sahamnya bawa jaring. Nah, amunnya hendak banyak payunnya membawa kamuhara. Makanya rancak kalau kita rajin maksudnya di untuk. Kemana bawa itu Jan? Kamuhara tuh aja. Nah, karena di Muhara tuh pasar. Ya kalau lah di Muhara tuh ada pemukiman. Hendak kamuhara nih jangan bawa jaring. Tahu bawa misalnya pakuleh, munjun misalnya. Apa dibawa tuh Jar? Iwak sedikit ya. Hah? Iwak sedikit, nambah banyaknya apa? Buntal aja tuh lagi. Payu le. Payu le. Kan tak ada payo. Salah payu dari mana? Kan tak ada payo. Kenapa dibawa iwak ya? Sedikit Jar ya. Sedikit. Kenapa nang banyak Sisanya bilang? buntal. Buntal aja. Kan dibawa juga teh. Ah ya kalau nah ini kita nih kan kada ada guru, kada ada murid, kita nih murid beretan. Belajar ya kalau lah. Belajar beratan. Pernah kan dari kamu dan mendengar kamu hara tuh Jar? Pernah Raja. Nah, kamu abang mana bawa tuh kamu hara tuh aja. Artinya kamu hara tuh pasti biasanya pusat-pusat pemukiman, pusat ekonomi. Nah, itulah jadinya tadi bahwa orang-orang Muhara itu secara ekonomi bakat ekonominya itu pada bisnis. Muhara nih. Makanya biasanya kan kalau ada orang pedalaman nang membawa barang komoditas ekonomi itu buhannya tuh nang becari ke pedalaman buhannya nang becari lalu memperdagangkannya di Muhara tadi. Nah jadi Cikal bakal pembelantikan. iya makanya kan kada aneh nang banyak bulang bulik bahari zaman bahari mulai sebelum Jepang Montai lah. kemudian zaman Hindia Belanda itu banyak kan orang Banjar sampai beredak pinak ini. Ada nama-nama kampung sama kampung kita.
Karena ada yang misalnya ada orang yang pindah sekampungan maasah batu aja gawian di Jawa Timur nih. Nah itu terusnya memang banyak buat mata pura, buat muhara. Nah batu nang banyak begawe di pelabuhan, ya buat muhara juga di Surabaya nih. Nah di Semarang kayak itu juga. Itu menunjukkan bahwa orang muhara itu mudah kayak itu, mudah melakukan aktivitas. Nah lalu berikut sekarang. Inilah yang menjadi ciri orang muhara. Nah kayak Kot, ada lagi Kot yang ditambahkan kira-kira ada yang dadangaran di luar kita bahas di sini tentang muhara nih, Banjar Muhara dulu. Ada wani mana-mana. Kan dasar-dasar kita kita tambahiakan. Nah, kalau kada maksudnya dadangaran di luar. Tadi kan sudah kita tadi tentang pengistilahan, perdayakan sudah kita tadi amalgamasi. Nah jadi inilah sebetulnya ciri jadi bukan berarti perbedaan. Jadi keunikan yang dimiliki oleh kelompok Banjar Muhara tadi. Kemudian Banjar Muhara ini unsur sinkretisnya itu agak tipis karena tergerus karena akomodatifnya tadi. Lalu yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol itu pada Islamnya, menonjol benar di Banjar Muhara nih. Makanya selain penduduk banyak, masjid langgar bilang halat. Ada sampai sapal lah. Balak dua rumah. Ada dua rumah masjid. Ada nang Bandung sebuah tuh ada orangnya yang atau ke sebelah situ saking rapatnya nih. Jadi tingkat keberagamaannya itu religiusitas dalam hal ini Islam. Tapi bukan berarti yang lain bukan. Ada maksudnya tuh keunikan yang dimiliki itu karena mereka ini sering bergaul dengan pendatang-pendatang, migran-migran yang pedagang-pedagang Islam pada saat kejayaan atau kekuasaan maritim dikuasai oleh pedagang Islam. Jadi sehingga ketika pencanangan tentang kerajaan Banjar disebut bahwa agama resminya itu ya Islam. Nah kan di Muhara tuh kan pencanangan itu. Ada yang di misalnya Durian Punggal, misalnya mendeklar kan gak ada. Langsung mendeklar di daerah Puen sana. Nah lalu mereka ini memang keunikannya itu pada religiusitas agamis. Nah itu cirinya. Jadi naik haji bener kan? Bener Muhara. Nah, karena memang secara ekonomi mereka memang berkecukupan tanda petik ya itu kan. Nah berkecukupan di daerah sentral bisnis kawasan sungai. Itu ciri yang menonjol. Lalu ini kan kada membuat sebuah pemisahan, kada. Jadi jangan pulang kan ada nama nafsir sederhana benar lalu pemisahan Banjar enggak, pengelompokan. Dan ini orang sejarah itu kan ketujuh melihat yang unik. Ciri ilmu sejarah itu melihat keunikan supaya bisa mengenali tiap-tiap keunikan itu. Jadi perbedaannya gini kan. Kalau sosiologi misalnya atau antropologi itu kan melihat keumuman general melihat umum. Jadi ini lihat yang umumnya mana lalu disamakan sama, oh ini samanya, lalu ini yang sama itu yang diambil. Kalau orang sejarah kan ada yang unik yang uniknya ini, oh ini unikan ini ada di sini, ini ada di sini, sehingga yang unik ini yang membeda. Kalau umum kan kadang melihat kita karena sudah jadikan satu jadi seragam. Jadi istilahnya orang sejarah itu melihat keragaman sebagai sebuah keindahan. Nah, kalau seragam itu malah orang sejarah jenuh. Abang beretaan, hijau bawahnya beretaan, baju abang beretaan bawahnya hijau, sepatu kuning. Sepatu kuning kenapa tuh sepatunya kuning? Anak-anak kita ayam lah. Kontras benar. Lalu karaban girang misalnya, kontras benar kan. Nah, jadi itu adalah di dalam kajian orang sejarah. Jadi kalau orang sejarah ini melihat keunikan itu memang dasarnya memang kayak itu. Dasar kajiannya. Nah itu Muhara. Cuma mungkin bergeser lah ya lah. Kan tadi kalau buhan yang di Muhara tadi buhannya relatif lebih handal dalam ekonomi, itu relatif lebih terbuka terhadap perubahan.
ada pergeseran mungkin ke sekarangnya lah ya lah, kalau mungkin karena ada hubungannya kayaknya lah ya, pemindahan jalur transportasi dari air ke darat waktu Belanda. Ya. Jadi yang awalnya transportasi favorit ini di sungai, saat Belanda Darat. memindahkan itu, akhirnya mereka ini jadi terpinggir nih. Nah, diteruskan ke sininya ke pembangunan era Wahini, pembangunan kita kada berorientasi sungai. Iya, iya. Jadi lalu yang di pinggir-pinggir sungai di sekarang ini, maksudnya di sekarang inilah, Iya, iya. di sekarang ini supaya maksudnya mencegah ini aja sih, mencegah pertanyaan yang muncul lagi deh dari yang melihat kesekarangan aja. Kan kita, wah ini banyak pertanyaan tuh yang melihat sekarangnya Iya. aja tanpa melihat prosesnya. Kenapa wah ini justru yang di pinggir-pinggir sungai ini justru Tinggal. secara ekonomi relatif ulun, kalau ulun sih palalahannya kan kada banyak dan kada panjang dan kada luas juga sih yang dijelajahi. Ada luas ngapang sampai ke ujung Sungai Pinang gitu, jauh bener. Pertigaan sudah. Anak sampai ke Paramasan itu kadanya kada luas bener sudah lahan ini. Jadi supaya lu ngambil studi kasusnya kayak di Sungai Tabuk aja dulu. Ah ya, Sungai Nah, Tabuk, iya. Sungai Tabuk. Nah, ini mantap Sungai Tabuk keluar tarusnya. Branding. Iya, iya. Jadi amunnya di wadah ulun itu ya di Sungai Tabuk itu kalau di sekarangnya secara ekonomi mungkin relatif lebih di bawah sedikit lah daripada yang di jalur-jalur jalan utama. Kalau yang di sekarang ini bujur lah itu mungkin ada pengaruhnya pemindahan jalur transportasi yang dulu itu sungai Ya. dipindah oleh Belanda ke darat, lalu itu juga berdampak Pinggiran sungai. terhadap kehidupan pinggiran sungai buahannya itu. Jadi gini, kalau secara mentalitas orang tadi kan mudah beradaptasi, orang Muhara tadi. Iya. Jadi mereka tadi yang di pinggir sungai, yang merasa kada lagi ibaratnya memberi harapan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa mempertahankan eksistensi kemapanan ekonominya. Nah mereka ini mengikuti perubahan. Nah tapi mentalitas tetap Iya, sebagai iya. entrepreneur. Iya. Nah kalau bahasa di dalam ekonomi kemudian dipakai juga dalam sejarah itu entrepreneur, jiwa wira swasta, jiwa wirausaha, jiwa pejuang dalam usaha itu ngarannya bahasa alay tadi entrepreneur. Nah entrepreneur ya menyambur baruan ini. Entrepreneur, jiwa entrepreneurnya itu akan tetap terbawa. Nah hanya tempatnya aja nya menyesuaikan dengan tempat yang baru ketika Belanda membangun jalan. Ketika awalnya di Sungai dan Katitian dengan budaya Sungai dan budaya Katitian, turun naik kada jauh pada sungai, turun naik kada jauh pada Katitian, itu sudah kita di dalam San Pantuil kan. Ya. Nah jadi tiap hari selama 24 jam itu kada jauh pada turun naik katabing ke sungai, katabing ke sungai, katabing ke sungai. Itulah rotasinya. Iya. Kemudian Katitian ke rumah, Katitian ke rumah, Katitian ke rumah, ke Subaya ke tetangga, Katitian pulang. Itulah rotasi kehidupan selama 24 jam. Nah lalu ketika transportasi darat sudah mulai sepeda misalnya awal. Timbuk sudah mulai jadi jalan. Nah, Timbuk mulai jadi karta. Nah, lalu mulailah alat transportasi sepeda misalnya. Kata awal lagi bisa sepeda di Banyo. Kan selalu mendengar sepeda di Banyu. Nah, ya Allah ada itikan. Oh, kayak api arwah. Sepeda di Banyu. Aduh, astagfirullah. Itikan kan bertinjakannya. Nah, jadi makanya ujar almarhum Pailuar itu orang Banjar zaman masih rotasinya katabing ke sungai, naik ke rumah ke Jukong, kayaknya naik ke rumah ke Katitian itu. Orang Banjar itu tangannya panjang, betisnya handap. Berpengaruh ke fisik. Iya.
Karena bejukung tuh sila. Iya. Sila. Nah, jadi betis ini kan ada berkembang. Tangan kita Tangan lah. Di sini gona, sini gona, pegelangan gona lah. Ngono kan? Ayo. Nang ini tatap kayak ini. Kada berkembang ininya. Begitu awak pun kada tinggi. Iya. Tapi lebar di bagian dada. Makanya Jor Pahit orang Banjar Bahari waktu zamannya itu masih ke sungai Katabing, ke Jupong, ke rumah orang Banjar tuh rendah-rendah. Batis tahandap, ada proporsional lah lawan tangan. Nah kayak itulah orang Banjar. Tapi setiap ada jalan terjadi perubahan kayak Jepang juga. Jepang kan terkenal kan berkulit kuning, bertubuh pendek. Iya. Wah ini ada lagi. Jarang melihat Jepang bertubuh pendek, lihatnya main badminton tuh. Saling tinggian, untuk 2 meter, masuk lapangan, untuk santok lawang. Bincul dari hubungannya kan, tabuk urangan burung. Ada lagi orang Jepang rendah kayak itu juga orang Banjar. Apalagi setelah nutrisi makin membagus kan nutrisi kan. Nah kemudian game banyak, bisa meninggikan awak kan. Ini ada juga nah, begantong meninggikan awak begantong. Pampiannya parut tang taulur. Parut ke bawah tanda ruduh. Tanda ruduh. Kada awak bertinggi parut tanda ruduh turun. Nah, jadi itu teh. Jadi bagaimana itu perubahannya? Jadi perubahan tempat tinggal ya. Ada lagi ketujuh di pinggir sungai. Artinya tuh ada lagi pilihan utama itu. Bagian dari adaptasi ya. Ya, karena mereka mampu Iya. beradaptasi dan akomodatif terhadap perubahan. Tapi keunikan yang dimiliki sebagai entrepreneur, naik tadi ke tempat Tengahnyar. Justru itu membuktikan entrepreneurnya buahannya lah. Contohnya misalnya ketika dahulunya berdagang tanggoy, berdagang kajang di pinggir sungai. Wah ini berpindah rumahnya ke pinggir jalan, berdagang tanggoy, berdagang kajang di pinggir sungai, di pinggir jalan pulang, di pinggir timbuk pulang. Kan gitu lah. Tapi jiwa sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha wira swasta tetap terbangun. Kemudian keterampilan berkomunikasi sebagai entrepreneur tetap dimiliki. Pengangguran, ngapa cil, dicari cil, jenamkan cari cil. Silahkan kakak. Ayo kak, ya kayak gitu kan. Ayo kakak, ada baju yang baru kakak. Ya. Kakak. Itu kan awal kita nih, itu kan cupan-cupan dah. Iya. Kerenyam. Ya. Amun orang kok pas orang Banjar tuh kan. Yo kakak, di soto Banjar asli. Bapukah ya karena itu kan orang Banjar. Jadi begitu mereka familiar gitu. Nah, ini adalah bagian dari mentalitas Muara. Ini harus kita pahami. Iya, Iya. artinya dalam konteks hidup bermasyarakat, bersosialisasi, kita paham. Mereka dilahirkan memang sebagai seorang entrepreneur dengan budaya entrepreneur gitu, dengan tradisi entrepreneur. Nah, inilah yang tadi Kang Daud tadi. Apa mun ke darat terpinggirkan kada. Mereka berpindah ke pinggir jalan ke tembok. Jiwanya tetap terbawa di situ, membuka warung soto, membuka warung pacal, nah membuka paisan paten gitu. Tapi jualannya tetap dengan gaya sebagaimana orang Muara yang familiar. Karena itu mentalnya sudah. Mentalnya, jadi mentalnya terbawa. Jadi mental ini dimanapun mereka berada, karena itu mentalitas sifatnya mobile, bergerak, mengikuti orangnya, maka itu terbawa juga. Gitu. Nah, walaupun sudah dibangun jalan, mungkin di sungai ada pilihan lagi gitu. Tapi kan masih ada orang yang eksotiknya sungai gitu. Masih bertahan dengan eksotisme sungai, bangun warung di pinggir sungai gitu kan, kafe di pinggir sungai. Nah, bagi mereka yang senang berselancar, katakanlah gitu kan, bernostalgia dengan kehidupan sungai, itu menjadi pilihan. Dan itu mereka-mereka yang tadi orang sungai, tadi contohnya kayak di Kampung Melayu misalnya kan, mereka masih membangun warung-warung, kafe-kafe di pinggir sungai. Kemudian orang-orang di Mantuel situ dengan membangun rumah rakit sebagai bagian dari kehidupan sungai masa lalu kan. Nah, tetap aja karena
walaupun ini udah ada jalan, sungai belum mati 100% memang. Karena kita ini memang sungai. Kalau kita misalnya naik motor terabang, kelihatan bener kok. Di Iya. bawah ini lah sungai-sungai aja. Sungai Tabuk pada kelihatan nih, saya. Jelang bukan kami kandangan tuh, nah Banjar. Lalu diulin. Banyak bener lah ya motor terabang. Nya kada tahunya kada ada konsep pesawat terbang. Ada di dalam kepalanya. Karena ada usaha melihat kapal terbang bahari kan. Nah, melihat di situ motor aja yang kelihatannya. Banyak banget motor terabang tadi kamu jauh tadi melihat situ. Gelusuran aja jadi motor nada. Nah, ini contoh tadi. Baik. Oh, dahulu tentang Banjar. Muara. Masih Masih ada 2 masyarakat yang belum kita bahas. dua Tapi lagi. akan panjang karena pembahasan di selanjutnya. Jadi ada masyarakat Batang Banyu yang kita belum penderakan lagi. Masyarakat Pahlawan. Ada masyarakat Poholuan lagi. Nah, untuk kita minuman dulu, karena disambung dulu lah. Iya. Kata Terima dulu. kasih. Ya. Bila ku